Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast 1% Pas. 1% dari kita dan 99% untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk minggu ini kita kedatangan teman SMA Gifar juga dulu di SMA Mas Bandung. Namanya nih Gina Mariam Adani Rashid, sering dipanggil Gina. Nanti Gina bakal perkenalan diri sendiri. Nah, Gina ini dari Fakultas Kedokteran UMK ya. Lebih ininya ke Gina dulu ya, langsung perkenalan ke teman-teman yang lain. Boleh Gin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama nama Ura. Bebas gak apa-apa. Ya, kenalin, Gina, Gina Mariam, ada di Rashid. Udah tadi eh, dibilang, disebutin. Nah, biasanya dipanggil Gina, udah gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman Gina ini kita 3 tahun ya, 3 tahun dari kelas 10, 11, 12. Pokoknya mah sekelas dari sama masuk Bandung sampai lulus, cuman kayak kepotong sama pandemi dulu dari kelas 11 semester 2 sampai akhir. Jadi kayak udah lama gak ketemu dan sekarang ketemunya di podcast ini. Jadi sebenarnya kita akan bahas terkait mungkin sedikit perjalanannya menuju FK, di FK UMJ kan, di FK UMJ, Hmm. jalannya kayak gimana, terus mungkin kita akan lebih menitik beratkan ke arah gimana nih jadi mahasiswi kedokteran sekarang yang udah semester 3. Nah, sebelum itu kan tadi udah nih, introduction-nya udah. Selanjutnya, boleh gak sih ceritain dulu jurusan impian yang dulu di SMA pengen tuh, pengennya sebenarnya kemana? Emang bener pengen ke FKK? Apakah ke kedokteran tuh nyemplung? Atau emang bener-bener dari dulu pengen masuk FK? Ada gak sih jurusan lain yang pengen nih ke sana cuman tiba-tiba ke FK atau memang bener-bener pengen ke FK? Latar belakang. Ya, sebenarnya sih dari SMP ya, waktu itu tuh kayak sudah terinspirasi mungkin dari SMP tuh udah kayak awal-awalnya kayak SMA kan ada IPA IPS gitu, pengen masuk IPA gitu karena mau, kalau kata orang-orang sih kalau masuk kedokteran pengen IPA gitu, apa harus IPA. Jadi emang dari dulu tuh yang cuman terpikirkan tuh kayak FK gitu, FK doang gitu. Nggak kepikiran tuh mau apa biologi, IPA yang lain tuh kan jurusan banyak ya sebenarnya. Tapi kayak nggak kepikiran tuh gimana. Mungkin kurang menggali kali ya, atau mungkin kayak gak mau nyari tahu lah gitu. Pokoknya udah deh mau FK gitu. Terus jadi pas dari SMP terus ke SMA kelas 10 udah mulai-mulai nyari tuh kayak FK tuh kira-kira cocok gak gitu, gitu-gitu deh, udah nyusun-nyusun kira-kira mau ke univ mana ya gitu. Terus kayak kalau misalnya mau ke negeri atau mau ke swasta itu tuh kayak gimana caranya, nanti tuh kelas 12 tuh gimana gitu, harus dipersiapinnya apa gitu. Itu pas udah sebelumnya. Jadi emang kalau dibilang pengen FK sih ya pengen gitu, dari dulu gitu, pengen udah kayak cuman kepikiran satu gitu, itu doang gitu. Jadi ke FK dari SMP kan dan masuk ke IPA terus tiba-tiba akhirnya masuk Hmm. ke kedokteran kan. Nah, sebenarnya kita singgung dulu nih sebelumnya. Berarti kan sekarang di Universitas Muhammadiyah Jakarta betul? Oke, nah berarti kan ibaratnya kalau misalkan kita tahu, berarti kan itu universitas swasta betul kan? Nah, sebelum ke swasta tuh, proses ke swasta tuh, ada gak sih kayak nyoba dulu ke negeri gitu dulu? Pas di SMA, ada gak? Nyoba kemana aja Ya, nih dulu? Masuk aduh, buat daftar banyak, masuk FK. ada banget ya, karena dulu tuh kayak apa ya, mungkin mindsetnya yang kayak negeri tuh kan lebih keren gitu, pengen ke negeri masih sih kagak bisa gitu, kan banyak nih ya ke negeri gitu, walaupun susah tapi kayak pengen nih ya. Dulu tuh pengen banget ke FKUI dari kapan ya, kayak waktu di kelas itu Iya kita, nempel-nempel iya gitu, benar-benar. ada Eh, terus kayak pengen ke UI gitu kan, nggak tahu tuh kenapa juga pengen ke UI juga lupa gitu, tapi pengen. Terus akhirnya ambil SNM SBM itu ada UI sama UIN, waktu itu ngambil UIN Jakarta. Terus akhirnya nggak dapat rezekinya di SNM, di SBM enggak. Terus sebenarnya tadinya tuh mandirinya tuh cuman pengen ya udah yang pengen aja yang kayak UIN, veteran, terus UI, kayak SIMAK, terus UGM lah pengen nyoba. Nah,
yang lainnya tuh udah nggak kepikiran tuh kayak Unpad apa tuh udah kayak ah nggak usah deh mending mandirinya nggak usah ikut gitu. Tapi karena dorongan dari orang tua kayak ya udah kamu coba-coba aja gitu. Coba ini, coba itu, ikut-ikut sampai waktu itu kan masih pandemi ya. Ya. Sampai kita eh aduh ke Jogja gitu kan. Waktu itu sempat ketemu kan di Jogja ikut utul. Iya, Tuh betul. itu pengalaman terseru terus nerima hasil simak terus kayak sedih banget kan Iya. udah kagak ada jalan deh pokoknya ke UI udah ditolak nih beberapa kali oh berarti UI nggak bisa terus mungkin masih kayak coba deh yang lain mungkin karena teman-teman yang lain juga kayak pada nyoba terus-terus gitu ya jadi kayak masih semangat nih walaupun kayak mental itu kayak udah tidak Mental bagus breakdance deh. ya Iya. udah kayak udah capek tapi pengen Iya. nyoba gitu jadi tuh minta konsul ke orang tua gitu kan kayak gimana nih mending nyoba atau jangan gitu gitu terus kayak orang tua alhamdulillahnya ngasih semangat terus kayak nggak apa-apa cobain aja cobain gitu sampai kayak kayaknya ada 15 univ yang dicobain kalau sama FK SBM semua tuh. iya FK Ya semua gila. Ya ya. Jadi dulu tapi nggak kayak ada yang keterima gak apa-apa, gak apa-apa. Ini apa sekarang ya udah jadi mahasiswa kedokteran kan. Dulu kan kayak iya pas SMA kalau gak salah kita bikin mading kan, kayak di kelas gitu loh. gitu Terus di mading itu tuh ada inisiatif buat kita didata setiap orangnya pengen masuk ke universitas mana. Jadi ada yang masuk ke UI lah. Gipar dulu kan orang juga dulu masukinnya ke Al Azhar Kairo malah dulu. Pengennya ke Al iya iya Azhar gitu sama ke banget Unpad. Dulu tuh ke FK Unpad atau ke Al Azhar Kairo Mesir. Gak tahu kenapa lah. Pokoknya kayak gaya aja dah gitu dulu. Akhirnya kayak nempelin itu. Terus Gina juga kan dulu masukin UI kan gitu. Jadi di Mading tuh. Jadi ibaratnya itu tuh kayak doa kita dari kelas 10 biar nanti kelas 12-nya bisa tercapai. Dan akhirnya kayak kita udah nyoba ke SIMAK, Ibar juga nyoba SIMAK, terus nyoba utuh sampai ketemu kan dulu di Jogja kan utuh UGM dan Mm-mm. hasilnya kayak semuanya nolak akhirnya mungkin Gina tuh lolos di tahun itu Ipar semi gap Mm-mm. year ceritanya kan kurang dulu kemarin semi gap year dan masuk dulu di UIN Bandung dan akhirnya sekarang baru jadi maba lagi jadi kayak adik tingkat Gina lah sekarang gitu jadi ibaratnya kayak apa ya gak apa-apa mau di negeri atau mau di swasta intinya kan esensinya berarti kan belajar di kedokteran kan nggak ada nggak ada yang membedakan gitu antara kedua eh, instansi tadi entah itu negeri atau swasta. Nah berarti udah nih tadi latar belakangnya emang karena pengen masuk ke FK. Terus sekarang nih lebih ke pengalaman jadi mahasiswa FK. Jadi kayak flashback dulu ke ke zaman-zaman maba. Gimana nih kayak pas pertama jadi mahasiswa FK tuh ada gak sih kayak insecure dan sebagainya gitu-gitu. Boleh ceritain buat teman-teman yang lain. Secure. Aduh, maba tuh sangat yang paling takut banget. Untuk waktu itu tuh offline ya. Offline, Online. online daring gitu kan. Itu capek, capek batin iya gitu kan. Capek fisik iya karena waktu maba tuh bener-bener kita kaget kan. Wah, ternyata gini nih gitu. Yang tadinya senengnya tuh pas awal-awal dong gue Betul. jadi mahasiswa kedokteran nih padahal pas kesononya apa sih gitu kan siap-siap nih gitu terus lihat orang-orang gitu kan aduh takut gak punya temen karena kan kalau misalnya dari SMP masuk ke SMA kan masih bisa oh temen SMP ikut gitu Hmm. janjian yuk di sini yuk gitu kan kalau kayak gini kan susah ya kalau di univ jadi kayak adaptasi lagi tuh kayak apalagi daring gitu kan mau temenan tuh susah gitu terus kayak ya berjalan lah gitu jadi kayak ada saat-saat yang kayak aduh mau mau nanya ke si ini tapi malu ih takut dikata SKSD gitu mau tanya ini gini susah gitu terus apalagi ospek itu bener-bener parah deh pokoknya Gimana sih yang ceritain dah bagian ospek terparah ngapain aja gitu. ospek tuh kan awal kan ospek univ terus ospek univ itu cuman berapa hari ya kayak nggak sampai seminggu cuman berapa hari univ kan terus ya udah kayak biasa ada apa daring gitu ngezoom gitu kan kayak gitu tuh kan terus abis itu tiba-tiba nih ada keamanan biasa yang marah-marah gitu kan. Jadi kayak Komdis gitu-gitu dah, tim dis dis gitu-gitu. gitu-gitu kan udah tuh
ya Allah gitu kan, kaget ya, agaknya kaget gitu kan. Kalau di ospek di Masum sebelumnya kan 2 kali di Masum nih, Hmm, ospeknya kagak ada tuh kan, begitu-begitu gak marah-marah ada. kaum diskusi gitu tuh nggak ada, paling cuman kayak dipelototin dikit gitu kan, gitu doang. Terus nggak yang dimarah-marahin, itu yang bener dimarah-marahin, dibentak-bentak. Ya, ya. Wah, apa nih gitu kan, belum menyiapkan. Terus yang PKKMB kalau univ tuh ya yaudah deh gitu aja biasa. Pas masuk ospek Pusat. jurusan udah deh, Wah, ospeknya 6 bulan. Ih, gila banget sih pokoknya, 6 bulan kalau di harus pakai UMJ name tuh. tag gak sih? Ada pakai name tag Terus gak? Selama 6 bulan untungnya kan? waktu itu online kan, Oh jadi iya jarang ke bener, kampus. bener, bener, bener. Jadi Iya. yang kayak ya udah, tapi pas ke kampus tuh kayak bener-bener, jadi kalau di UMJ tuh ada namanya 5S. Jadi 5S tuh Sama. kita harus Iya betul. senyum, sapa, salam, sopan Sopan santun gitu. santun. Sama tuh. Semuanya harus disapa. Ya. Satpam, tukang bebersih, siapa semua harus disapa. Karena kita kelihatan Iya, pakai iya. nemtek, eh pakai rok, harus ya gitu loh kan. FK Iya, kan iya. harus pakai rok, kemeja gitu-gitu kan, kerudung. Oh, kelihatan banget nih ini maba kedokteran nih gitu kan. Semuanya disapa. Terus ntar kalau misalnya nggak nyapa gimana, emang ketahuan? Ketahuan, soalnya suka ada yang mungkin cutting yang lupa nggak kesapa gitu kan. Ya, Suka kayak, nanti dilaporin gitu, gitu kan. ya nanti di ospek selanjutnya tuh bakalan, saya lihat ya kalian kemarin nggak ada yang 5S gitu. Padahal mah ya, misalnya perasaan gue 5S terus gitu kan. Mana Mungkin nih ada yang siapa kayak gak kelihatan atau ya tiba-tiba lewat, gitu. tapi kan Atau gak kan semua emang tahu kan. sengaja Iya, sengaja iya. ditambah-tambahin aja gitu kan biar Ya seru. sih, sama sih. Maksudnya mungkin kayak di mana-mana kayak lima Aduh. s itu penting buat anak FK. Terus kayak ada name tag yang harus dibawa-bawa kan setiap hari. Ya pokoknya gimana pun sama sampai sekarang. Orang pun sama juga di sini. Jadi itu mungkin cerita-cerita awal buat masuk FK. Berarti Seru. teman-teman pun harus siap sedia untuk selalu 5S dan juga pakai name tag tuh selama kurun Pakai waktu nemtek tertentu. siapin. Ya, setiap pokoknya nanti kalau nggak pakai di ini dah. Nah, terus selanjutnya tadi kan ada beberapa tuh udah di-spill culture shock yang ada di FK. Nah, culture shock lain dalam hal belajar nih di FK. Kira-kira apa yang membedakan antara kuliah sama dulu pas kita SMA? Mungkin SMA kita hahaha hihi kan. Tiba-tiba Hmm. ujian, tiba-tiba UTBK dan masuk PTN. Tiba-tiba pas di PTN di FK tuh kayak gimana sih untuk sistem belajarnya? Apakah sama aja atau Hmm. beda? Pertama ya, temen belajarnya aja ya kayaknya. Kalau di SMA tuh kalau kita belajar sendiri terus mau dapat nilai bagus tuh bisa, tapi kalau di FK tuh kagak bisa. Jadi kita tuh kalau lihat tuh harus ada punya satu apa ya, teman belajar atau misalnya kumpulan teman pelajar yang biar kayak tuker ilmu, karena gini soalnya materinya banyak banget dan waktunya nggak ada. Dan kalau misalnya mau ngafalin tuh kalau mau dibagi-bagi, oh misalnya lu belajar yang ini ya, gue belajar yang ini, jadi ntar kita saling tuker-tukeran ya gitu. eh apa, saling jelasin atau kayak saling nanya-nanya gitu. Bener-bener deh kalau sendirian doang tuh kayak, karena kita tuh harus nguasain semuanya, tapi kalau sendirian tuh kayaknya keteteran banget. Terus kalau apa ya, kalau punya grup belajar tuh jadinya yang kayak banyak banyak ngebantunya juga sih, yang kayak kita tuh nanti pas mau ujian gitu kan, ayo yuk kita belajar ini. Oh, pas kerasa tuh pas OC. Kalau pas OC tuh, yang kemarin tuh kayak gini gak sih? Kan dipraktekin kan. Terus lupa kan gak ada videonya tuh misalnya. Enggak tahu kemarin tuh kayak gini benernya gitu. Dia yang kayak bagus. Ntar kita kayak, oh kayak gitu gitu. Jadi saling tukar-tukar. Jadi Terus kayak ada kontrol ya dari teman-teman yang lain kalau mm, misalkan kita lupa mm, gitu. ntar diingetin, kayak ini. Jadi kalau misalnya kita lupa bagian ini, ntar ada si ini yang masih inget gitu. Gitu aja terus sebaliknya. Jadi kayak bagus. Terus tiap hari tuh bisa jadi kayak, belajar yuk gitu. Walaupun di Jimit, belajar yuk. Walaupun nantinya belajarnya 50%, 50%-nya ngobrol gitu-gitu. Tapi kayak seru aja jadinya. Terus kalau sistem belajarnya pasti banget itu shock, karena yang pertama pas awal-awal semester 1 tuh banyak banget kuis. Jadi
pas di blok pertama tuh jadi kayak hampir setiap minggu tuh kuis. Hah, yang kayak udah mah daring kan belajar ngango-ngango, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Apa gitu kan. Dan tuh kuis, terus tiba-tiba udah kuis, ujian blok gitu. Takut kan tuh. Mana ujian bloknya tuh ujian di FK kan nggak yang kayak ini disebut gitu ya, tapi Ya kan ya, skenario. diadaptasiin kan, Iya betul. skenarionya ada itu sih kayak muter otak gitu sebenarnya. Itu Hmm. sih yang sistem belajarnya yang kayak harus ekstra gitu. Jadi karena materinya tadi ya sih benar banyak kayak banyak banget dan itu nggak bisa kita belajar sendiri makanya harus kayak butuh orang buat kita nanti saling tukeran ilmu gitu kan biar mengefektifkan waktu juga gitu. Kalau di UMJ ada namanya diskusi topik nggak? DT gitu. Ada. Yang misalkan satu kelompok 10 orang misalkan dipimpin sama satu Oke, dosen. Tutorial tutorial ya. ada yang kayak gitu. PBL di sini Iya sebenarnya. sama Ntar dikasih PBL kasus namanya. gitu kan. Iya betul. Ada yang kayak gitu. Hmm, ada. Nah, iya berarti sama sistemnya kayak gitu. Jadi di FK tuh kalau misalkan di tahun pertama di UNAN, itu kita namanya diskusi topik. Kalau diskusi Oh, topik tuh diskusi tuh. ya ada DT dulu namanya DT, terus kayak 10 orang per tim, per kelompok, nanti punya dosen pembimbingnya setiap blok ganti. Nanti kalau nggak salah di tahun selanjutnya ada baru tutorial yang hubungannya sama penyakit dan sebagainya gitu kalau di UNAN. Kalau di UMJ Oh. gimana tuh? Tahun Kalau waktu pertamanya? itu sih langsung PBL ya, namanya PBL Problem Based Learning. Jadi udah dikasih skenario nih, terus sama yang 7 jam udah belum? Iya udah. 7 jam yang kita bikin klarifikasi kata kata sulit gitu. Ini tuh apa sih sebenarnya? Terus eh apa namanya? Loncat lagi identifikasi masalah-masalah yang ada di skenario tuh apa aja. Terus ada mind map, bikin mind map, Ya, ya. terus peta konsep, terus tujuan belajar kan gitu. Itu paling deg-degan pas offline sih, parah. Kalau online kan kayak ya udah deh gitu, bisa sambil searching gitu, sambil googling, Tinggal googling baca nih. gitu ya. Nggak ada. Kan kalau misalnya dari apa luring kan ada ya yang dosen yang kayak nggak boleh buka laptop gitu. Ya Kalian betul. harus kayak paham Hafal gitu gitu, kan. hal paham. Deg-degan Ya gitu. benar-benar. Dan Seru itu deh tuh kayak pokoknya. tergantung dosen gak sih? Gin? Kadang ada orang yang Bener, kelompok yang dapat dosennya enak gitu, dosennya bisa dibaca atau bisa cuma kita punya handout dan sebagainya. Ada juga yang apa ya dia ketat banget gitu, gak boleh Enak punya banget. catatan sama sekali gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya teman-teman semoga dapat dosen-dosen yang sesuai dan Baik. juga baik. Sebenarnya sebenarnya semuanya baik, cuman kayak ada yang Iya, ya iya, iya. itulah agak sedikit gimana gitu. Ada, Oke. iya. Jadi tadi ya kalau masuk ke FK berarti ada sistem-sistem pembelajaran yang beda. Dan menariknya gini loh, Jifar selaku orang selaku maba nih, kayak kan pernah kuliah sebelumnya setahun gitu Mm-mm. di Mm. universitas yang berbeda. Dan Mm. di FK itu bener-bener kita difasilitasi untuk berkembang, ya gak sih? Dari seluruh seluruh ininya. Jadi kita difasilitasi untuk berkembang Mm. untuk belajar sendiri gitu. Kan kalau misalkan di univ-univ lain yang bukan FK nih gak tahu. Kadang orang-orang suka bilang atau dosen-dosen suka bilang kalian harus belajar mandiri, kalian harus belajar mandiri. Tapi nggak Mm. ada medianya gitu loh. Belajar Mm. mandiri tapi nggak ada dosen hanya memberikan topik dan kalian harus nyari sendiri. Kalau di FK tuh kayak udah ada dikasih modul, terus kayak ada diskusi topiknya kayak tutorial tadi yang kayak itu mau gak mau kita dilatih kan setiap minggunya dilatih buat kerja sama kerja kelompok dan sebagainya. Jadi kayak sistemnya ya udah cukup baik gitu kalau di kedokteran. Kalau di UMD kira-kira gimana nih? Sama sejenis kayak gitu atau ada hal lain yang Sama banget sih ya kalau misalnya dilihat dari fasilitas literasi. Kalau di UMJ tuh ada, ya kayaknya di semua univ kayak kan ada perpus ya. Itu sumpah itu ngebantu banget. Perpus yang nyediain buku-buku textbook. Yang kan kalau PBL tuh kan kagak boleh tuh. Itu dari mana kan sumbernya dari alo dokter, wah ntar ngamuk kan dosennya. Harus di textbook udah dari kamus Dorlan misalnya gitu kan. Itu kalian kalau misalnya nggak yang suka baca di e-booknya itu pinjem aja di perpus. Sekarang kan udah zaman offline tuh. Kalau dulu kan pas di rumah harus apa kalau harus beli lah gitu, beli buku karena nggak ada. Tapi kalau sekarang kan bisa minjem gitu, terus di perpus bisa minjem, terus bisa minta e-book
jadi kayak sharing-sharing sama sama teman-teman seangkatan atau teman-teman yang lu punya ebook gak, ebook ini ebook itu gitu kan, tinggal tinggal searching gitu kan, atau enggak di Telegram kan banyak. Ya Terus banyak. fasilitas iniannya juga sih kayak eh dari mulai PPT dari cutting, terus materi-materi dari cutting tuh Ya ngalir terus penting sih banget. sebenarnya, eh, asal kita mau baca aja. Kadang tapi ya karena kita aja kayak males deh gitu. Males deh bacanya banyak banget gitu kan. Terus Ya mana iya. kalau di FK kan nggak cuman, jadi satu blok tuh nggak cuman satu buku tebel enggak, tapi kayak beda-beda Pindah-pindah gak yang sih? Iya. ya fisiologinya di sini, biokimianya di sini, klinik ininya di sini gitu kan. Jadi Amin. kayak eh, rajin-rajinnya lah gitu. Ya jadi kayak ya orang selaku baru pertama kan jadi maba nih. Dan Hmm. pertama kan pas masuk tuh pasti diiming-imingi untuk beli buku textbook yang tebal-tebal itu kan. Dan itu cukup mahal gitu. Jadi buat teman-teman Hmm. yang nanti masuk FK sebenarnya teman-teman bisa milih juga kalau misalkan emang suka dengan buku teks itu boleh beli. Cuman kalau misalkan nggak ada uang atau misalkan mau hemat dan sebagainya, e-book itu bertebaran gitu di mana-mana. Dari cutting pun biasanya suka ngasih gitu loh kayak ini link daripada tahun sebelumnya. Terus ini Hmm. PPT daripada tahun sebelumnya kayak udah diarsipin gitu Iya. loh. Tahun sebelumnya ini, Hmm. tahun sebelumnya lagi ini. Terus kayak soal-soal latihannya ini. Terus Iya, pokoknya iya. udah di inilah sama cutting-cutting tuh udah dipersiapkan buat tahun-tahun selanjutnya. Jadi kayak teman-teman harus buka apa ya komunikasi sama cuttingnya terus terus hubungin juga karena bakal ada hal-hal yang akan selalu apa ya kita akan selalu berhubungan sama senior kan gitu. Iya. Selanjutnya masalah dengan tingkat stres. Jadi dosen IPA pernah nyampein juga di kelas bahwa anak FK tuh tingkat stresnya kan tinggi. Nah, untuk menangani hal itu pasti adalah kayak rasa stres dan sebagainya. Ada gak sih kayak cara-cara kiat-kiat khusus untuk menangani rasa stres selama berkuliah di FK? Itu benar-benar itu kunci sih, kunci banget itu kalau mau bertahan di FK, kunci banget. Kayak kalau menurut aku ya, mendingan kayak apa sih pertama alasan yang bikin lu semua mau masuk FK tuh apa gitu. Soalnya emang karena mau sendiri, atau emang cita-citanya mau jadi dokter, atau karena orang tua, mungkin sesimpel karena ya gue mau jadi apa, banggain orang tua gitu, kayak ya orang tua udah nyekolahin di sini udah mahal-mahal, atau udah susah-susah nih gitu kan. Balik lagi ke awal, apa alasannya itu kan. Kalau stres tuh kan bawaannya gue capek, gue mau berhenti gitu kan, gue nggak mau gitu kan, di sini capek, di sini susah gitu. Ingat lagi aja kayak apa ya, misalnya oh inget nih orang tua di rumah gitu kan, selalu mendoakan gitu, ya Allah anak saya gitu dimudahin belajarnya, inget dong kayak oh berarti gue nggak boleh nih, gue harus apa, harus happy gitu, nggak boleh stres. Cuman mungkin ngontrol itunya susah ya, karena kita kan dipikirnya kayak belajar takut ketinggalan sih, itu udah bisa kok gue belum bisa, ih gue kayak nggak ngerasa punya apa-apa gitu. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu wajar banget sih gitu, wajar banget ngerasa kurang, tapi eh, harus harus punya apa ya, space buat nggak buat kayak seneng-seneng aja gitu, kayak setidaknya kayak nggak belajar terus-terus, nggak harus belajar terus-terusan gitu sampai kayak udah kayak udah stres belajar 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 gitu, enggak, sumpah orang di FK tuh nggak gitu, maksudnya nggak lalai juga, tapi adalah waktu buat main HP, scroll TikTok, atau misalnya buka IG, buka Twitter, atau mau nonton YouTube ada gitu. Tapi harus ya harus bisa. Oke oke, jadi kayak ibaratnya anak FK pun kayak apa ya manusia biasa lah ini ya, teman-teman. Jadi kita juga ada waktu untuk main, kemudian ada juga waktu buat belajar, ada waktu buat santai-santai ya. Jadi nggak setiap hari harus senantiasa belajar gitu, tapi ada waktunya juga. Terus selanjutnya mungkin kita lanjutin dari hal-hal tadi. Ada gak sih saran ataupun apa ya dari Gina buat teman-teman yang lain, buat adik-adik yang lain yang pengen masuk ke FK gitu? Ada tips dan saran buat adik-adik yang pengen masuk FK? Siapin apa aja dan apa kira-kira yang harus bisa disiapin gitu buat masuk ke kedokteran? Oke, berarti sarannya ya, yang mau masuk FK.
Pokoknya kalau misalnya pengen masuk FK atau pengen jadi dokter, yang pertama tuh jangan mikir kayak gue mau kaya, jadi gue jadi dokter. Gue mau ngerasa terhormat, gue mau yang kayak enak-enaknya gitu lah. Jadi gue masuk ke dokter, jadi gue masuk FK gitu. Jangan sumpah jadi dokter tuh nggak akan bikin kaya kalau mindset lu kayak gitu kagak kagak akan bikin kaya. Pokoknya niatin kayak apa ya, niatin kalau misalnya mau jadi FK tuh niatin lu bener-bener pengen belajar, pengen apa ya, pengen berbuat baik gitu buat orang-orang karena tanggung jawabnya tuh bener-bener gede 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 banget gitu. Lu urusan nyawa sama orang banyak gitu, dan pasti nanti di semester awal tuh pasti bakal diingetin terus sama dosen gitu, kalian siap gak dikasih tanggungan segini, kalian siap gak gitu. Kalau dari sekarang kaliannya kayak aduh enggak deh, ragu-ragu, mending Ini berhenti, tetepin dulu gitu, kayak harus kita tetap niatin niatin. bener gak gitu. Bener gak kalau ragu-ragu, jangan. Terus harus harus suka belajar, karena gimana pun kalau misalnya di Eva nggak mau belajar ya susah gitu. Terus harus suka gitu, harus mau tahu gitu 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 Oke, sih. oke. Terus semangat semangat Oke, gitu. jadi kayak ya betul bahwa kan apa ya, long life learning ya, maksudnya kayak harus belajar sepanjang hayat gitu. Dan itu penting banget buat teman-teman yang nanti pengen masuk FK, dan juga ibaratnya masuk FK tuh kayak kamu masuk gerbang. Ibaratnya ada dosen yang bilang bahwa ketika kamu masuk ke kedokteran, setengah dari badan kamu tuh untuk masyarakat gitu, udah dikasih untuk masyarakat, dan setengahnya lagi untuk teman-teman dan keluarga teman-teman gitu. Jadi tubuh teman-teman bukan lagi milik tubuh teman-teman lagi, tapi udah akan di apa ya, akan digunakan oleh masyarakat yang lain. Nah, mungkin itu aja, Gin, terkait dengan pembahasan kita nih, udah hampir habis waktunya, terkait dengan Iya. perkuliahan-perkuliahan di kedokteran. Semoga teman-teman kita yang lain nih yang dengerin podcast ini bisa semakin semangat buat bisa masuk FK. Terus saran-sarannya tadi dari Gina bisa apa ya, diimplementasikan. Terus teman-teman tetap semangat untuk bisa masuk di FK manapun, FK negeri atau FK swasta. Semoga ada rezekinya teman-teman. Dan mungkin itu aja dari sekarang, siapin mentalnya, siapin juga apa ya, belajarnya juga dengan seluruh mekanisme yang udah berubah-ubah. Terus juga Mm. siapin hal-hal yang menunjang teman-teman akan berkuliah nanti. Mungkin itu aja. Sekarang closing statement dari Gina nih, apa kira-kira dari seluruh pembicaraan ini buat teman-teman yang lain? Apa ya, paling kalau misalnya kalian punya satu mimpi gitu, mau jadi apapun yang nggak cuman jadi dokter doang, itu kejar, bener-bener kejar. Kalau kalian yakin sama itu, kejar. Kalian ya, kita kan sebagai manusia cuman bisa berusaha kan. Jangan lupa juga kayak berdoa gitu. Kalau misalnya jalannya emang ke sana, kayak rintangan apapun tuh pasti bakalan bisa deh gitu. Terus jangan lupa pas udah nyampe sana, kalian syukurin gitu. Kayak apa ya, nikmatin aja semua perjalanannya. Jangan, maksudnya ngeluh sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak aduh enggak deh gitu, berhenti di tengah jalan, atau misalnya eh jadi bikin kalian jadi, duh, gue ngerasa nggak berguna nih hidup. Nggak, sumpah kalian tuh berguna. Kalian itu bener-bener penting bagi orang-orang yang sayang sama kalian di sekitar kalian gitu. Ya, mantap banget nih dari Gina buat teman-teman yang lain. Jadi intinya tetap semangat ya teman-teman, untuk mengejar impiannya, bukan hanya di Fakultas Kedokteran tapi fakultas-fakultas lain, universitas yang lain juga. Intinya tetap semangat, dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Mungkin itu aja, Gin. Makasih banyak udah mau sharing terkait apa ya, kali-kaliku menjadi mahasiswi FK. Semoga nanti bisa lulus tepat waktu, kemudian koasnya lancar sampai bisa nanti jadi dokter, entah itu jadi spesialis dan sebagainya. Semoga kita doakan Hmm. hal-hal yang baik itu datang ke Gina gitu, selaku yang udah berbicara hari ini. Mungkin itu aja untuk obrolan kita di podcast 1% of Us. Semoga bermanfaat, apa yang kita obrolin itu bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyain terkait ke FK tadi, FK UMJ atau MIPA juga boleh. Sosial media Gina apa nih yang bisa teman-teman yang lain bisa hubungin di IG, IG-nya apa?
Boleh, ada di Instagramnya @gina_am_. Kalau mau nanya-nanya, apalagi kayak kita udah kenal gitu, ngerasa kenal, nggak apa-apa DM aja, sumpah nanti kalau misalnya ada waktu bakalan dilihat gitu, gak apa-apa sharing-sharing aja Oke, gitu. nah Gipar juga di Gipar Alfarabi underscore. Itu aja mungkin sosial media kita dan kita cukupkan di podcast Pemeriksaan Nova. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.